warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Mohon maaf bila sinyal kurang memadai, soalnya wifi cuaca kurang mendukung Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara virtual Zoom Meet kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG selaku guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hamim Zarkastro MSI selaku Dewan Pembina Yayasan Abdurrahman Baswedan dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Umi Faiza SAG MPD selaku dosen STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Serta yang saya banggakan berupa partisipan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri virtual Zoom meeting dan live streaming YouTube pada acara webinar Islamic Studies Forum dengan tema kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia. Baiklah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memulai acara webinar pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk mendengarkan dengan secara hikmat. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan akan dipandu oleh moderator kita kepada Ibu Dr. Umi Faiza. Waktu dan layar dipersilahkan.
Ini kok bumi belum kelihatan, Mbak Yuyun, atau Mbak Yuyun dulu aja memberi pengantar dulu, biar langsung nanti bumi masuk kalau lanjut kalau udah masuk. Bumi belum kelihatan. Baik, Pak. Baik, memulai diskusi, kita mulai sebagai tema kita pada siang menjelang sore ini, kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia. Jadi kita kedatangan narasumber yang super hebat, Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG, kemudian Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro. Saya mewakili Ibu Moderator mempersilahkan kepada narasumber atau pemateri pertama, Bapak Sutrisno. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Hamim Zarkasi Putro, Mbak Yuyun Ayu Lestari, Bapak Ibu partisipan semuanya. Pada sore hari ini bisa ketemu untuk membicarakan kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia. Semoga sharing diskusi kita pada sore hari ini membawa manfaat bagi kehidupan kita berikutnya. Karena waktunya terbatas, saya kira saya langsung saja mulai ke materinya. Bahwa pendidikan Islam, kalau kita lihat dari segi jenisnya, ada yang bersifat formal, ada informal, ada non-formal. Kemudian jika dilihat dari kelembagaannya, itu yang formal paling tidak ada pesantren, yang jumlahnya bisa sekian puluh ribu, kemudian madrasah juga begitu, sekolah Islam ini juga mencapai puluhan ribu, kemudian perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta, yang negeri bisa mencapai 58, yang swasta 800-an lebih. Kemudian pendidikan agama Islam, ya di lembaga pendidikan Islam mulai pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi. Karena kalau mengikuti dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 12 bahwa setiap peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan oleh pendidik yang seagama. Ya tentu ini karena jumlah usia pendidikan di Indonesia ini itu bisa mencapai yang dasar menengah, itu bisa mencapai 50-an juta. Yang perguruan tinggi, usia kuliah itu bisa mencapai lebih dari 20 juta. Sehingga yang usia pendidikan itu bisa mencapai 70-an juta lebih. Gitu. Nah, dari itu taruh misalnya 87-88% beragama Islam, tentu ini menjadi jumlah yang luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Gitu. Itu kalau kita lihat dari kelembagaan yang formal. Tapi kalau kita tambah lagi dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang informal, ada di keluarga-keluarga, tentu ini jumlahnya bisa membengkak luar biasa besarnya. Karena kan terjadi proses pendidikan di keluarga-keluarga Muslim. Ya, dari 279 juta itu taruh yang beragama Islam, itu keluarganya bisa mencapai taruh 87% dari 270 juta penduduk. Itu berapa kakak, berapa keluarga. Ini akan lebih banyak lagi ketika ditambah ya lembaga pendidikan yang non formal ada di masyarakat, ya ada di berbagai macam lembaga sosial keagamaan, di musola-musola, di masjid, majelis taklim. Ini tentu akan bertambah lebih banyak lagi. Sehingga ini potensinya luar biasa besarnya. Kemudian kalau kita lihat dari pembagian keilmuannya, paling tidak kalau PA itu
bisa yang pokok sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah, hadis, itu yang terkait dengan keimanan, ketauhidan, kemudian terkait dengan fikih, ibadah, yang terkait dengan akhlak, kemudian terkait dengan sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, dengan segala macam variasinya itu. Nah, lihat potensi pendidikan Islam yang demikian besarnya, yang luar biasa banyaknya ini. Kemudian ketika kita melihat secara normatif, apa itu yang ada pada 5 sila pada Pancasila, ya tentu sila Pancasila versi 18 Agustus 45, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita lihat juga seluruh terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan berbagai macam aturan turunan dari itu, termasuk juga peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, peraturan keputusan Mendikbud, dan seterusnya. Itu kalau dari segi norma, itu sudah sangat bagus. Karena misalnya pendidikan untuk meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan akhlak mulia. Nah, ini yang pokok terkait dengan keimanan, terkait dengan takwa, terkait dengan akhlak mulia. Itu menjadi simpul terkuatnya 3 istilah tersebut. Nah, persoalannya tentu pada bagaimana sebetulnya kesenjangan antara yang normatif dengan yang empiris. Kesenjangan antara yang seharusnya yang terdapat pada berbagai macam pedoman aturan tadi, ya, yang seharusnya terdapat pada 5 sila pada Pancasila, yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yang terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas, yang terdapat pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan seluruh aturan-aturan turunannya. Ini normatifnya, ini yang seharusnya. Kemudian realitasnya, empirisnya, itu yang terjadi di berbagai macam jenis lembaga pendidikan tadi, baik itu yang formal, ya seperti tadi di pesantren, di madrasah, di sekolah-sekolah Islam, kemudian di sekolah umum ada pendidikan agama Islam selama ada peserta didik yang beragama Islam, demikian pula di perguruan tinggi umum, ya mahasiswa di perguruan tinggi umum selama ada mahasiswa yang beragama Islam tentu itu ada pendidikan agama Islam. Kemudian di PTKI baik negeri maupun swasta. Nah, ini yang kita bicarakan lebih intens, ya sharing kita yang lebih mendalam, tentu bagaimana kita melihat kesenjangan, kita melihat jurang pemisah antara seharusnya dengan kenyataan, antara yang normatif dengan yang empiris. Nah, seringkali saya temukan bahwa ya namanya masih pendidikan Islam. Tadi yang cakupannya demikian luar biasa luasnya. Tetapi seringkali dalam prakteknya itu hanya bagian kecil dari pendidikan. Ya, terutama baru menyentuh persoalan pengajaran. Nah, sehingga sangat berbeda antara pendidikan dengan pengajaran. Nah, seringkali pendidikan agama Islam yang ada di lembaga pendidikan formal, ya apa itu di sekolah dasar 6 tahun, apa di SLTP, SLTA, di perguruan tinggi, itu sebagian besar itu belum merupakan pendidikan dalam pengertian yang lengkap. Tetapi sebagian besar itu baru merupakan pengajaran. Nah, kalau pendidikan itu penekanannya bagaimana perbaikan perilaku, ya mulai dari bagaimana merujuk pada sumber asli pada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana memurnikan, menjernihkan ketauhidannya, ya, bagaimana terkait dengan ibadahnya, bagaimana sejarah kebudayaan peradaban Islam,
mulai yang ada pada Al-Quran, ada pada hadis, karena Al-Quran itu ya banyak berbicara mengenai kehidupan. Kehidupan sejak sebelum Nabi Adam, kehidupan sekarang, banyak juga berisi informasi tentang kehidupan yang akan datang. Apa itu kemudian di alam kubur, di alam barzah, ya di akhirat secara keseluruhan. Itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, juga terkait dengan bagaimana seharusnya perbaikan perilaku terkait dengan akhlak. Nah, ini kalau pendidikan itu fokus bagaimana perbaikan perilaku. Tetapi kalau pengajaran seringkali terhenti pada persoalan pengetahuan. Sudah diketahui apa belum? Padahal di sini itu terdapat ya kesenjangan yang luar biasa jauhnya, ya jaraknya antara bagaimana pengetahuan dengan mengamalkan, dengan membiasakan sampai terbentuk pribadi. Misalnya kalau terkait dengan keimanan, itu kalau pengajaran agama Islam atau pengajaran Islam mungkin terhenti pada persoalan bagaimana memahami, bagaimana mengetahui 6 rukun iman itu. Ya, tetapi kalau itu pendidikan bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar memahami, tetapi bagaimana menimbulkan kesadaran, bagaimana itu penghayatannya. Jadi misalnya kalau iman kepada Allah itu bukan sekedar bagaimana mengetahui Allah dengan segala nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya tidak berhenti di situ, tetapi sampai bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana dimanapun kapanpun ada kesadaran bahwa Allah itu membersamai kita, bahwa Allah itu maha mengetahui, bahwa Allah itu maha memiliki. Ini kalau sekedar berhenti pada pengetahuan, seringkali nggak muncul kesadaran bahwa dunia seisinya, ya baik yang makrokosmos termasuk diri kita mikrokosmos, itu sebetulnya semuanya milik Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wal ardh, semuanya milik Allah. Sedangkan kita itu hanya memiliki kewenangan untuk menggunakannya. Nah, ini beda sekali kalau kita menjadi bahwa kita sebenarnya tidak memiliki, termasuk diri kita sendiri sebenarnya bukan milik kita. Tetapi kita diberi kewenangan untuk menggunakan tentu sesuai dengan apa yang dituntut Allah dan Rasul. Demikian pula alam semesta ini. Ini sebetulnya bukan milik kita. Ini milik Zat Pencipta. Ini persoalan konsep kepemilikan ini, kalau tidak betul-betul mendalam, itu nanti bisa nggak karuan-karuan hidup ini. Nah, itu misalnya terkait dengan keimanan, iman pada Allah. Demikian pula misalnya kalau iman kepada malaikat, tentu tidak berhenti pada bagaimana nama-nama malaikat, bagaimana tugas-tugas malaikat sekedar dihafal. Tetapi kalau itu pendidikan, itu sampai memunculkan kesadaran bahwa dimanapun kapanpun itu selalu dibersamai oleh malaikat. Bahwa malaikat selalu mencatat perbuatan kita. Bahwa semuanya itu nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Sehingga kesadaran iman kepada Allah, kesadaran iman kepada malaikat, itu persoalannya bukan sekedar masalah hidup di dunia ini, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan setelah hidup di dunia ini. Sehingga berbuat baik atau tidak mau berbuat tidak baik, itu bukan sekedar karena manusia, bukan karena ada orang lain, bukan karena ada orang tua, ada bapak atau ibu, bukan karena ada teman, bukan karena ada teman sekerja, atau bukan karena sekedar ada atasan, bukan sekedar oh ini karena ada Irjen, oh ini ada BPK, ini ada BPKP, ini ada KPK, oh ini ada polisi, oh ini ada kejaksaan, oh ini ada seterusnya, bukan sekedar terbatas kepada persoalan sesama manusia. Tetapi bagaimana betul-betul memunculkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini bukan sekedar mempertanggungjawabkan kepada manusia,
Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan hidup di kemudian hari? Itu misalnya iman kepada malaikat, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Demikian pula ketika iman kepada Rasul, ya bagaimana penghayatan, bagaimana mencontoh, bagaimana memperbaiki diri kita, perilaku kita. Demikian pula ketika iman kepada kitab, ya, kitab-kitab Al-Quran dan sebelumnya, bagaimana meyakini kebenarannya, bagaimana hidupnya itu mengacu berpedoman pada Al-Quran. Ya, ini bukan sekedar bahwa Al-Quran itu perlu diimani, tetapi bagaimana itu Al-Quran itu betul-betul dipahami isinya. Kalau Al-Quran berbahasa Arab, sedangkan bahasa kita itu bukan bahasa Arab, kalau kita nggak betul-betul mendalami, seringkali apa yang kita ucapkan, apa yang kita sudah hafal, kita nggak ngerti maksudnya apa. Kan banyak terjadi misalnya, sudah sholat, ya usianya sudah 60 tahun. Ya sholat sejak usia 5 tahun. Berarti sudah sholat selama 55 tahun. Tapi ketika misalnya apa isi dari bacaan sholat itu, banyak yang nggak ngerti. Ini kenapa? Karena terbatas pada pengajaran, tidak ada pendidikan, tidak sampai pada penghayatan. Ini tentu menjadi apa ya? Menjadi persoalan yang tadi. Sebetulnya seperti apa kontribusi pendidikan Islam? Nah, kalau terbatas pada pengajaran, tentu tidak begitu bisa dirasakan. Ya, karena sifatnya hanya pengajaran, sifatnya hanya pengetahuan. Tetapi kalau ini betul-betul pendidikan, ya taruh misalnya sekarang yang usia pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, itu ada 80-an juta. Taruh misalnya 80 juta. Ini kalau betul-betul memiliki apa itu punya perilaku jujur, ya. punya jujur, ya, itu nanti sudah bisa memperbaiki luar biasa banyaknya. Ya. Apalagi kalau nanti sifat-sifat yang lain itu bisa menjadi pribadinya, tentu kontribusinya semakin besar dirasakan. Nah, sehingga persoalan kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia sepertinya masih terletak pada bagaimana memaknai pendidikan itu. Karena yang seringkali terjadi belum sampai pada pendidikan, tetapi masih terbatas pada pengajaran. Tadi misalnya contohnya tentang sholat. Ya, itu kalau hanya pengajaran, mungkin baru tarafnya itu ya bisa sholat dengan betul. Biasa betul itu dalam pengertian memenuhi syarat sah rukunnya. Ya. Terbatas pada itu. Tapi bagaimana diamalkan apa tidak? Kemudian dibiasakan dalam hidup apa tidak? Membentuk pribadi muslim apa belum? Itu tidak menjadi perhatian. Nah, kalau yang seperti itu namanya baru pengajaran sholat. Belum sampai pada pendidikan sholat. Sebab kalau pendidikan sholat itu bisa sampai ya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Ya fi wujuhi min athari sujud. Jadi seluruh perbuatannya, perkataannya, pandangan hidupnya, mindset yang view-nya, hidup dia pribadi, keluarganya, itu semuanya itu ada asar, ada pengaruh dari sholat. Nah, kalau misalnya sudah 55 tahun sholat, tapi makna dari apa yang dibaca saja tidak bisa ngerti, bagaimana bisa membentuk pribadi muslim? Nah, ini saya kira persoalan terus seperti itu. Dengan sedikit contoh misalnya sholat tadi, itu bisa dianalogkan yang lain-lain. Apalagi kaitannya nanti dengan keimanan. Apalagi kaitannya dengan akhlakul karimah.
Tapi kalau sekedar diketahui, itu nggak diamalkan, tidak dibiasakan, ya tidak sampai bentuk pribadi yang musolin tadi, itu sepertinya belum banyak membawa perubahan, belum banyak memberikan kontribusi, belum banyak memberikan manfaat gitu. Nah, nanti bisa itu dianalogkan yang lain. Nah, seringkali yang ditemukan di lembaga pendidikan formal terutama itu belum sampai pada pendidikan agama Islam, belum sampai pada pendidikan Islam, tapi masih berkutik pada pengajaran agama Islam, masih pada pengajaran Islam. Sehingga seringkali misalnya itu terkait dengan penilaian. Sehingga di negara kita itu kan banyak sekali ujian-ujian. Beda kalau di negara lain seperti di Australia dan negara itu tidak terlalu banyak ujian. Di kita itu sebentar-sebentar ujian, sebentar ujian. Nah, sehingga seringkali misalnya nilai pendidikan agama Islam yang ada di raport, yang ada di tasib nilai, itu tidak menggambarkan perilaku siswa. Kenapa demikian? Ya, karena nilai didasarkan pada ujian tulis. Yang ujian tulis itu terbatas pada pengetahuan. Sehingga seringkali tidak ada hubungannya antara nilai di raport dengan perilaku sehari-hari. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya masih terhenti pada persoalan pengajaran. Belum sampai pada pendidikan. Nah, sehingga perlu kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana ke depan ini tidak terhenti pada pengajaran, tetapi bisa sampai pendidikan. Sehingga jangan hanya tergantung kepada yang sifatnya nilai-nilai yang simbolik, sekedar untuk mencapai KKM, sekedar mencapai nilai yang diambilkan dari ujian. Tetapi bagaimana kalau namanya pendidikan agama Islam, nilai yang ada di raport, yang ada di tangkir nilai, itu didasarkan kepada perilaku siswa sehari-hari. Ya, bagaimana terkait dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana amaliyahnya, bagaimana kebiasaan hidupnya dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya terletak pada pendidiknya. Ya, kalau kita kembali pada Undang-Undang Guru dan Dosen, kembali pada PP Guru, kembali pada PP Dosen, yang namanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. Setelah mendidik itu baru mengajar, melatih, membiasakan, seterusnya, kemudian mengevaluasi, menilai. Jadi yang pertama-utama itu mendidik, bukan sekedar mengajar. Nah, itu juga dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Ya, pendidik profesional dan ilmuwan. Sehingga tidak itu disebutkan misalnya di undang-undang disebutkan apa itu guru. Guru adalah pengajar profesional. Enggak ada itu seperti itu. Itu pendidik profesional. Demikian dosen. Dosen itu bukan pengajar profesional dan ilmuwan. Dosen adalah pendidik profesional, ya pendidik profesional dan ilmuwan. Nah, di situ kata pendidik. Ya, sama kan nama prodinya pendidikan agama Islam. Misalnya itu profil lulusannya, lulusan berperan sebagai pendidik agama Islam. Nah, tetapi apa pernah dilakukan review kurikulum? Apa pernah dilakukan evaluasi? Apa dari tahun 50-an sampai tahun 2022 ini sudah bisa menghasilkan lulusan yang menjadi pendidik atau masih sebagai pengajar? Ini sepertinya setiap 5 tahun, setiap semester dilakukan evaluasi, tetapi nggak sampai di situ, nggak sampai pada esensinya. Sehingga yang terjadi itu baru menyiapkan, baru meluluskan guru sebagai pengajar, belum guru sebagai pendidik. Padahal profil lulusan misalnya prodi PAI
itu lulusan berperan sebagai pendidik, bukan sekedar sebagai pengajar. Nah, sehingga kontribusi pendidikan Islam yang tadi demikian luas itu sebetulnya sangat ditentukan oleh gurunya, oleh dosennya. Gurunya itu berperan sebagai pengajar atau bisa berperan sebagai pendidik. Demikian juga dosennya. Dosennya berperan sebagai pengajar dan ilmuwan atau bisa menjadi pendidik dan ilmuwan. Kalau terbatas pada pengajar, di sini persoalan utamanya. Ya, di sini persoalan utamanya. Misalnya, yang namanya profesional, baik pendidik profesional dasar menengah, guru, maupun pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi, itu paling tidak itu ada 4 kriteria. Yang pertama, bahwa mendidik itu menjadi tugas utama. Dari tugas utama tadi bisa menghasilkan, dari hasil itu bisa mensejahterakan. Nah, pendidik itu memiliki standar, punya kualifikasi, pakai persyaratan tertentu. Nah, misalnya memenuhi kompetensi, ya kompetensi pedagogik, andragogik, itagogik, ya kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi bidang keilmuannya, dan juga kompetensi leadership manajerialnya. Nah, itu semuanya diperoleh melalui pendidikan. Makanya kenapa sekarang itu sudah memulai namanya pendidikan profesi guru, yang dalam jabatan sudah piloting dari tahun 2008-2009. Tapi yang prajabatan, ini saatnya memulai. Jadi melalui pendidikan. Nah, khawatirnya nanti juga namanya pendidikan profesi guru. Jangan-jangan juga hanya bisa menghasilkan bukan pendidik, tapi pengajar. Isinya masih pengajaran profesi guru, tetapi namanya pendidikan profesi guru. Nah, kalau yang terjadi seperti itu nanti menyebabkan kontribusi pendidikan agama Islam tidak begitu terasa. Sebagaimana yang lulusan dari tahun 50-an sampai sekarang, dari prodi PAI misalnya. Ini prodi PAI ini seluruh tanah air kan luar biasa banyaknya ini. Ya, hampir semua lembaga pendidikan tinggi Islam itu memiliki prodi PAI. Nah, prodi PAI itu kan lulusan berperan sebagai pendidik. Apa itu sudah betul-betul bisa menghasilkan pendidik? Jangan-jangan baru bisa menghasilkan pengajar, belum menghasilkan pendidik. Bagaimana yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik tentu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan guru sebagai pengajar. Ya, mulai dari perencanaannya, ya persiapannya, menyiapkan materi-materi sebagai konteks untuk pendidikan, segala macam kegiatannya, termasuk sampai kepada penilaiannya, evaluasinya. Ya, evaluasi yang dilakukan itu nanti bisa membedakan juga ini sebagai pendidik atau sekedar sebagai pengajar. Kalau penilaian hasilnya itu sekedar berasal dari pengetahuan yang berupa tadi melalui tes, misalnya terbatas pada tes tulis atau mungkin hanya tes praktek, itu menunjukkan bahwa sebetulnya itu belum sebagai pendidik, karena masih sebagai pengajar. Kenapa? Karena yang dilakukan itu terbatas menilai, menguji pengetahuannya, belum menilai perilaku sehari-hari. Jadi kalau nilai yang ada di raport, nilai yang ada di transkrip nilai, itu masih semata-mata didasarkan pada pengetahuan, tidak didasarkan pada perilaku sehari-hari, itu menjadi salah satu indikator utama bahwa sebetulnya di situ masih pengajaran, belum sampai pada pendidikan. Sehingga kalau
kontribusi pendidikan agama Islam pada perbaikan Indonesia ke depan, tentu kalau ini betul-betul ada pendidikan, itu nanti akan luar biasa perubahannya. Akan luar biasa besarnya kontribusinya. Tetapi selama ini masih pengajaran, saya kira juga tidak begitu terasa kontribusinya sebagaimana yang berjalan selama ini. Dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya, itu belum begitu terasa kontribusi pendidikan Islam. Karena apa? Karena sepertinya memang belum sampai pendidikan, yang ada masih terbatas pada pengajaran. Sehingga mungkin sekarang kontribusi pengajaran agama Islam cukup besar. Tetapi kontribusi pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam sepertinya belum begitu terasa atau masih sangat minim. Makanya ini antara antara yang apa dibicarakan atau yang normatif, yang kognitif dengan realitas yang empiris, itu kesenjangannya masih luar biasa jauhnya. Nah, tugas kita ke depan adalah bagaimana mendekatkan kesenjangan antara normatif, antara seharusnya dengan empiris, dengan kenyataan. Nah, semakin kita bisa mendekatkan, itu nanti semakin terasa kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia ke depan. Ya, karena itu nanti terutama terkait dengan kejujuran. Ya, yang namanya KKN, yang namanya perilaku, berbagai macam perilaku menyimpang, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu sebagian besar itu berangkat dari ketidakjujuran. Baru nanti merambah ke hal yang lain-lain. Nah, kalau pengajaran biasanya tidak sampai bagaimana ya supaya subjek didik menjadi jujur. Bahkan seringkali pengajaran itu malah menjadikan siswa tidak jujur. Kenapa? Karena hanya mendasarkan pada ujian. Nilai-nilai itu hanya pada ujian. Tapi kalau pendidikan itu sifatnya memperbaiki. Dari yang tidak jujur menjadi jujur. Dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Dari yang tidak tanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Nah, sehingga bahasan kita pada sore hari ini itu seberapa kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia ke depan itu sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan kalau kita sampai pada pendidikan Islam, kita sampai pada pendidikan agama Islam, tentu nanti perubahan akan terjadi perubahan besar-besaran. Tetapi selama masih pengajaran agama Islam, masih selama pendidikan pengajaran Islam, tetap aja kontribusinya belum banyak dirasakan, belum banyak memberikan kontribusi. Karena persoalan Indonesia sekarang ke depan sebetulnya persoalan bagaimana terkait dengan kejujuran, bagaimana kedisiplinan, bagaimana orang tidak mengambil sesuatu selain haknya, bagaimana orang tidak mau menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Nah, itu kan semua berangkatnya seharusnya dari pendidikan, tidak hanya dari pengajaran. Nah, sehingga PR kita, tugas kita ke depan, mari sama-sama kita kembali kepada istilah yang baku sebagaimana judulnya. Ya, judulnya pendidikan Islam. Judulnya pendidikan agama Islam. Judulnya prodi pendidikan agama Islam. Judulnya kependidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam. Maka isinya jangan sekedar pengajaran Islam. Isinya jangan sekedar pengajaran agama Islam. Tapi betul-betul sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan isinya. Jadi isi itu disesuaikan dengan wadahnya. Jangan wadahnya bagus, namanya bagus, menggunakan pendidikan, tapi isinya tidak sampai pada pendidikan. Nah, itu yang menjadikan tidak terasa kontribusinya ke Indonesia, karena tadi masih pengajaran, belum sampai pada pendidikan. Nah, saya kira untuk introduction sementara seperti itu. Nanti kita lanjutkan untuk sharing. Terima kasih, waktu kami kembalikan pada Mbak Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Prof atas ilmu yang disampaikan, sungguh memberikan kita gambaran bagaimana kita menjadi, terutama saya sendiri sebagai dan teman-teman lain sebagai guru, bagaimana memaknai pendidikan yang sesungguhnya. Jadi yang harus ditanamkan kita sebagai guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Nah, seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang memang lebih ke Islami, mulai dari RA, kemudian MI, MTS, MAN, sampai dengan perguruan tinggi. Jadi banyak orang tua yang memang memasukkan anaknya ke pendidikan Islam seperti itu. Jadi terima kasih atas materi yang disampaikan. Nanti akan kita lanjutkan, mungkin Bapak Ibu serta teman-teman memiliki banyak pertanyaan ataupun hal lain yang ingin ditanyakan ke Bapak Profesor. Jadi akan kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Sebelumnya kita akan melanjutkan materi dengan Bapak Dr. Haji Hamim Rizarka Siputro. Kepada Bapak, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Prof. Sutrisno, materinya yang sangat bagus sehingga saya tinggal memberikan beberapa menggarisbawahi gitulah ya. Nah, ini yang pertama yang perlu saya sampaikan, kita sekarang kan sedang banyak berlomba-lomba untuk melihat bagaimana revisi dari Undang-Undang Sisdiknas kita. Apakah nanti akan memberikan peluang yang lebih bagus bagi pengembangan program pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, atau justru nanti akan semakin menjauhkan kurikulum nasional dari pendidikan agama itu sendiri. Saya kira ini sekarang sedang banyak kita bicarakan. Jadi yang jelas pertama bahwa sistem pendidikan nasional yang handal dan visioner itu memang sudah harus diketemukan ya, agar mampu menjawab globalisasi dan membawa Indonesia hidup yang sama hormat dan sederajat dalam panggung kehidupan internasional dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Nah, suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mengantarkan orang Indonesia menjadi warga dunia modern tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa harapan reformasi pendidikan adalah munculnya pencerahan dalam wajah pendidikan Indonesia, namun justru malah tambah membingungkan, bahkan isu-isu pendidikan tidak dianggap signifikan dan hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik dan bukan menjadi isu politik itu sendiri. Sementara para elit politik dengan sombongnya berkata akan mengatasi segala krisis multidimensi di Indonesia dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin para elit lupa bahwa persoalan pemulihan ekonomi, kedewasaan berpolitik, penegakan supremasi hukum, dan lain sebagainya akan sia-sia saja manakala sistem pendidikan Indonesia masih terbelakang dan belum dijadikan prioritas utama dalam mengelola bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya, jadi memang tadi saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan arah baru terhadap pendidikan Islam, yakni memberikan arah dalam pemberdayaan, dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, sebab secara konseptual undang-undang tersebut mengeksplositkan peran dan kedudukan yang mantap bagi pendidikan Islam, baik sebagai program pendidikan maupun sebagai lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian aksentuasi undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas dalam setiap penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, berdasarkan analisis terhadap substansi Undang-Undang Sisdiknas kita ini, dapat disimpulkan bahwa implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah memberikan landasan dalam pemberdayaan, dalam pengembangan, dan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam, baik sebagai lembaga maupun sebagai program pendidikan. Tetapi bagaimanapun, berbagai sumber daya atau resources yang dimiliki madrasah atau juga sekolah agama, pesantren, dan perguruan tinggi agama Islam harus dikerahkan dan dimanfaatkan untuk dapat menghadapi
perubahan eksternal yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial yang sebagaimana kita lihat pada situasi sekarang ini. Oleh karena itu ada beberapa langkah strategis yang saya sampaikan untuk sekaligus memberikan apa yang tadi dikhawatirkan oleh Prof. Sutrisno. Yang pertama, perlunya adanya orientasi pendidikan itu harus lebih ditekankan kepada aspek afeksi dan psikomotorik. Artinya, pendidikan Islam lebih menitikberatkan kepada pembentukan karakter peserta didik dan pembekalan keterampilan atau skill agar setelah lulus mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau bahkan membuat lapangan kerja sendiri daripada hanya sekadar mengandalkan aspek kognitif atau pengetahuan ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses belajar mengajar, guru harus mengembangkan pola student oriented sehingga terbentuk karakter kemandirian, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif pada diri peserta didik. Saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Trisno. Yang ketiga, guru harus benar-benar memahami akan makna pendidikan dalam arti yang sebenarnya, tidak mereduksi sebatas pengajaran belaka, artinya proses pembelajaran peserta didik bertujuan untuk membentuk kepribadian dan mendewasakan siswa, bukan hanya sekadar transfer of knowledge ya, tetapi pembelajaran harus meliputi transfer of value and skill, serta pembentukan karakter atau karakter building. Kemudian yang keempat, perlunya bimbingan dan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga anak akan memiliki minat belajar yang tinggi. Yang kelima, harus ditanamkan pola pendidikan yang berorientasi proses atau proses oriented, di mana proses lebih penting daripada hasil ya. Pendidikan harus berjalan di atas rel ilmu pengetahuan yang substantif. Oleh karena itu, budaya pada dunia pendidikan yang berorientasi kepada hasil, yang sekedar formalitas barangkali ya, seperti sekedar mengejar gelar atau titel di kalangan praktisi pendidikan, dan hanya pendidik hendaknya ditinggalkan. Yang harus dikedepankan dalam pembelajaran sekarang adalah penguasaan pengetahuan, kadar intelektualitas, dan kompetensi keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Nah, kemudian yang keenam, sistem pembelajaran pada sekolah kejuruan mungkin bisa diterapkan pada sekolah-sekolah umum atau juga yaitu dengan menyeimbangkan antara teori dan praktek dalam implementasinya, sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan berpikir dan siap manakala dituntut mengaplikasikan pengetahuannya dalam masyarakat atau di dalam dunia kerja. Kemudian yang ketujuh, perlunya dukungan dan partisipasi komprehensif terhadap praktek pendidikan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, stakeholder terhadap dunia pendidikan, terutama masyarakat, kemudian sekitar sekolah atau madrasah, sehingga memudahkan akses pendidikan secara lebih luas ke dalam kalangan masyarakat. Nah, kemudian yang kedelapan, profesi guru yang tadi banyak disampaikan oleh Prof. Sutrisno ya, seharusnya bersifat ilmiah dan benar-benar profesional, bukan berdasarkan kemanusiaan. Maksudnya, guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, namun guru juga seyogyanya dihargai setimpal dengan perjuangannya, karena itu gaji dan kesejahteraan guru harus diperhatikan oleh pemerintah dengan yang lebih baik lagi gitu ya daripada situasi sekarang. Nah, kemudian yang terakhir, pemerintah harus memiliki formula, kebijakan dan konsistensi untuk mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan. Salah satunya adalah memperhatikan fasilitas pendidikan dengan cara menaikkan anggaran untuk pendidikan minimal 20-25% dari total APBN ataupun APBD sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini diperlukan political will kuat dari pemerintah dalam menangani kebijakan pendidikan yang ke depan itu. Nah, kemudian dalam konteks ini ada rencana yang perlu dikembangkan dan difikirkan ke depan adalah pertama, bagaimana strategi mengatasi dampak krisis moral bangsa, yang kedua strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Islam, yang ketiga strategi pengembangan sistem manajemen pendidikan Islam, keempat strategi pembinaan profesionalisme
dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Strategi pemerataan kesempatan dan perluasan pendidikan Islam. 6. Strategi pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Dan yang ke-7, strategi pemberdayaan lembaga pendidikan Islam yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Sutrisno. Nah, saya kira sebagai tambahan saja dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sutrisno itu saja, supaya nanti kita ada waktu yang panjang untuk bisa berdiskusi. Terima kasih, Mbak Yuyun. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hamim Zarkasi Putro. Pembahasan kita semakin luas ya terkait dengan kontribusi pendidikan Islam pada perbaikan Indonesia. Jadi termasuk dengan bagaimana perkembangan zaman di era milenial sungguh makin menjadi perlu diperhatikan. Jadi selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu serta teman-teman peserta webinar, bisa memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan atas materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Bila yang tidak bisa memberikan pertanyaan ataupun hal lainnya melalui secara langsung, bisa melalui kolom chat. Dipersilahkan. Mau bertanya, Mbak? Saya Bunga Fatimah. Bunga. Mau bertanya begini. Sekarang kan mahasiswa sama pelajar itu banyak kekurangannya dari adab ya, Pak. Bu, gimana caranya kita sebagai mahasiswa agar mengubah adabnya itu jadi baik? Itu saja, Mbak. Iya, ya Mbak. Ya. Bagaimana Bapak langsung jawab saja. Ya, oke. Makasih. Ini Mbak Bunga Fatimah. Nanya, ini bagaimana caranya mengubah adab? Caranya itu sebetulnya itu bisa secara bersama-sama. Bersama-sama antara berbagai pihak. Ada kemauan dari pihak lembaga pendidikan, ya, satuan pendidikannya, ada dari gurunya, kemudian ada dari masyarakat, dari komite, dari yang bangsa sendiri. Jadi kalau misalnya ada perubahan bahwa nilai di rapot itu ditentukan bukan hanya dari ujian tulis. Jadi nilai di rapot itu ditentukan karena adabnya, karena akhlaknya. Nanti semuanya akan ada perbaikan adab. Semuanya ada perbaikan akhlak. Karena sekarang ini kan apa-apa ditentukan oleh nilai. Nilai yang ada di raport, nilai yang ada di transkrip nilai. Ya, nilai IPK. Nah, mulai dari apa itu perencanaan, pelaksanaan, apalagi sampai evaluasi penilaiannya. Asal itu berubah total, ya, fokus pada bagian perbaikan adab, perbaikan perilaku secara serentak, tentu perlu direncanakan secara matang, dipersiapkan dulu, ya, guru-gurunya itu di apa itu merubah diri bukan sekedar pengajar tapi jadi pendidik. Siswanya juga begitu. Islam bukan sekedar sebagai pengetahuan, tapi Islam itu betul diamalkan dalam kehidupan. Itu nanti secara baru ada hasilnya. Dulu sepertinya waktu wali kota Jogja, Heri Yudianto, sebenarnya Mas Dr. Hamim dulu jadi tim di situ ya. Itu ada namanya pendidikan agama Islam afektif ya. Dengan Islam afektif itu dulu beberapa tahun
ada beberapa DPR RI kemudian datang ke Jogja, ada yang ingin tahu lebih lanjut, ada yang mewawancari saya, ketemu saya, ada macam-macam dulu. Padahal itu baru mungkin baru piloting ya, baru berjalan berapa semester. Tapi sudah ketika itu terus nggak ada lagi kelanjutannya. Nah, sehingga perubahannya belum kelihatan, mungkin sudah rubah kebijakan lagi. Jadi itu caranya bagaimana supaya bukan sekedar gengsi-gengsian nilai, bukan sekedar gengsi-gengsian formalitas, tetapi ya pendidikan itu untuk memperbaiki bagaimana kehidupan, memperbaiki cara hidup, memperbaiki kebiasaan hidup, memperbaiki adabnya, memperbaiki akhlaknya, bukan sekedar memperbaiki pengetahuan tentang Islam. Jadi kan di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pendidikan untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan takwa, untuk meningkatkan akhlak. Di situ kan ada, dari akhlak itu ada adab. Nah, yang terjadi barangkali masih sebagian besar pendidikan sekedar untuk meningkatkan pengetahuan tentang iman. Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang takwa. Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akhlak, sehingga akhlaknya juga nggak kunjung ada perbaikan. Takwanya juga tidak kunjung ada peningkatan. Akidah keimanan juga begitu. Kenapa? Terbatas pada meningkatkan pengetahuan tentang iman, pengetahuan tentang takwa, pengetahuan tentang akhlak yang di dalamnya ada adab tadi. Jadi kembali apa yang ditanyakan Mbak Bunga Fatimah tadi, itu untuk memperbaiki adab tidak bisa hanya satu pihak dari siswa. Tidak bisa hanya satu pihak keinginan orang tua. Tidak bisa hanya satu pihak keinginan dari komite sekolah atau keinginan dari mungkin dari guru, tetapi harus serentak. Kalau nggak serentak, itu biasanya yang melakukan perubahan itu nanti yang tidak kuat. Kenapa? Itu bisa dibully habis-habisan oleh yang tidak mengalami perubahan. Biasanya nggak tahan itu, dibully melalui berbagai macam jenis bully ya. Ada bully melalui medsos, ya, bully melalui kata-kata, melalui tulisan, mungkin juga melalui perbuatan itu. Rata-rata setiap perubahan ke baik itu nggak tahan karena banyak yang tidak cocok, tidak mau gitu kan. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Mbak Bunga Fatimah itu akan bisa berjalan kalau itu dilakukan oleh berbagai pihak secara serentak, secara bersama-sama. Ya disiapkan dulu, misalnya mulai diterapkan itu 2 tahun yang akan datang, misalnya disiapkan secara matang. Nah, itu yang sifatnya mendasar, jangan pendidikan berubah itu hanya berupa casingnya, hanya berupa formalitasnya, hanya berupa nama proyeknya, tetapi nggak sampai nyentuh esensinya. Ya dulu tahun 60-an ada namanya ya sekolah teladan itu kan. Sekolah yang hebat-hebat ditulisin sekolah teladan. Berikutnya jadi sekolah unggulan, jadi sekolah bertaraf internasional. Sekarang jadi sekolah penggerak. Nah kan cuma beda casingnya saja. Tapi tidak esensinya. Tidak memperbaiki perilakunya, tidak memperbaiki adabnya, tidak memperbaiki akhlaknya, tidak memberikan spirit, tidak menghidupkan ruh, tidak menghidupkan membangkitkan kemauan, tapi sekedar berubah casingnya, berubah wadahnya, berubah nama proyeknya. Nah, tetapi tidak begitu merubah akarnya, tidak merubah esensinya. Nah itu sementara begitu Mbak Bunga Fatimah. Terima kasih. Ada Mbak mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Universitas Muhammadiyah Pare, Mbak. Pak Idrus apa Pak Soeharto? Pak Idrus. Oh, Pak Idrus, karena ada Pak Soeharto, ada Pak Idrus itu kan. Ya, nanti di belakang Pak Soeharto, Bro.
Ya, Pak ada Idrus. juga Pak Sudirman. Pak Sudirman ini di Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oh iya, silakan Pak Idrus. Ya, makasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik materi Prof dengan Bapak ZF pada hari ini yang memberikan materi tentang kontribusi pendidikan Islam. Saya teringat pada salah satu ungkapan dari salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan bahwa al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Al-ilmu qablal qawli wal amalu. Ini terkait dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa al-ilmu yang di dalam Al-Quran itu bahwa ilmu itu adalah merupakan pemimpin daripada amal. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan yang dari dulu selalu berubah, namun pada intinya mengandung 3 domain, baik itu misalnya bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekarang kurikulum 2013 itu dikatakan sebagai sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Tapi namun kenyataannya seperti yang dikemukakan tadi oleh Bapak Prof yang banyak menyangkut masalah pengajaran pendidikan Islam itu masih sebatas hal itu yang dapat teraplikasi dalam kehidupan. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang kita bisa lihat tidak sesuai dengan arah kebijakan sesungguhnya pendidikan Islam itu tadi yang dikatakan bahwa al-ilmu wal amalu al-ilmu qablal qawli wal amali. Artinya tidak mencerminkan bahwa ilmu itu adalah pemimpin amal. Jadi baru sekedar ilmu itu sebagai sebuah sistem yang bersifat kognitif, belum ada aplikasi. Katakanlah seperti itu kalau bisa dikatakan. Nah, sekarang yang jadi masalah kira-kira dalam sistem pendidikan kita apa yang menjadi tantangan dan harapan yang bisa menyebabkan sehingga konsep pendidikan masih, terutama dalam pendidikan Islam masih seperti itu, Prof. Itu barangkali yang ingin saya dapat informasi dari Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Makasih. Wabarakatuh. Mbak Yuyun. Ya. Makasih Pak Muhammad Idrus di Parepare. Mungkin di Parepare sudah menjelang sholat maghrib apa ya? Ya, Prof, menjelang. Karena paling nggak selisih 1 jam Siap, Prof. Siap. dengan Jogja ya. Mudah-mudahan nanti masih bisa mengikuti ini sampai mungkin di situ nanti sampai setelah sholat maghrib ya. Bisa, Prof. Jadi begini Pak Muhammad Idrus. Coba kalau kita cek ya, kita cek secara jujur. Nah, kita tidak usah gengsi-gengsian, kita tidak usah formal-formalan. Coba kita cek secara jujur. Itu hampir semua para sholafus soleh. Semua soleh, hampir semua ulama. Oke, hampir semua imam. Ya, imam dalam mazhab apa? Apa dalam persoalan falsafah, apa dalam itu siasa, apa dalam persoalan fikih, apa dalam persoalan apa itu sampai yang sifatnya itu thariqat. Itu hampir semuanya itu berangkatnya dari Quran dulu. Maka dulu kan sangat terkenal namanya kutab itu kan. Ya, itu fokus pada Quran dulu. Al-Quran dulu itu betul-betul difahami. Bagaimana Al-Quran sebagai hudan, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmat, Quran sebagai sifat, lil mu'minin. Itu seperti apa? Itu berangkatnya dari Quran dulu. Ya, Nabi sendiri Quran itu kan selama 23 tahun. Iya kan? Nah, pendidikan Islam kita sekarang ini, pendidikan agama Islam kita sekarang ini, itu hampir tidak ada yang fokus memahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Yang banyak di mana-mana itu bukan memahami, mengamalkan Quran.
Tapi yang paling banyak itu untuk dihafal. Kemudian untuk berbagai macam musabakoh. Ya, macam musabakoh banyak. Yang tidak ada cuma musabakoh mengamalkan Al-Qur'an. Iya kan? Pernah Pak Muhammad Idrus ada musabakoh mengamalkan Quran? Enggak ada kan? Ya, Prof. Tapi jenis musabakoh yang lain itu wah, banyak sekali tiap tahun diselenggarakan itu. Padahal ya coba kita lihat misalnya itu dari Kepulauan Nusantara itu dulu ada namanya misalnya Imam Nawawi, itu berarti fokus dulu kepada Al-Qur'an. Di Jawa Tengah itu dulu ada misalnya Syekh Darat di Semarang, itu fokus Quran dulu. Ya di Banten sana ada itu Al-Bantani, fokus Quran dulu. Itu pembaru dari anak benua India. Ya, dulu belum ada namanya Republik Islam Pakistan. Menjatuh dengan India. Ada pembaru namanya Syekh Muhammad Iqbal. Ada berikutnya yaitu Fazlur Rahman. Itu semuanya itu fokus Quran dulu. Al-Quran betul-betul dipahami loh ya, bukan sekedar untuk musabakoh loh ya. Quran dipahami dulu, kemudian diamalkan semaksimalnya. Ya perlu waktu, apa itu 20 tahun, apa 25 tahun, atau 30 tahun. Ya, kalau Rasulullah 23 tahun. Ya, itu kalau pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, itu nanti baru ada kontribusinya, baru ada perbaikannya, ketika fokus pada Al-Quran dulu. Bagaimana Al-Quran dipahami. Bagaimana Al-Quran diamalkan. Yo, misalnya, ini Pak Idrus, atau misalnya Pak Sudirman. Pak Sudirman itu dari Majene sana, dari Sulawesi Barat. Itu mau pergi ke, ke Umpar, ke Parepare, pakai jalan darat. Misalnya itu pakai GPS. GPS suaranya pakai bahasa Inggris. Misalnya nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris. Ya, kira-kira bisa ngikuti nggak? Itu GPS sebagai penunjuk jalan. Tapi nggak ngerti bahasanya. Sekarang Al-Quran itu berbahasa Arab. Sedangkan bahasa kita, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Bahasa Indonesia kita bukan bahasa Arab. Kita nggak ngerti isinya. Ya, cuma itu pokoknya setiap surat Al-Fatihah dibaca. Isinya apa? Nggak ngerti. Selama 50 tahun dilakukan, nggak ngerti apa itu isinya. Kalau itu doa, apa yang dimohon juga nggak ngerti. Ya kan? Dan kira-kira bisa membawa perbaikan nggak itu? Nah, kemudian di mana letak Quran sebagai hudan? Quran sebagai pedoman hidup? Quran sebagai panduan hidup? Mengerti isinya aja tidak. Ya kan? Ngerti maksudnya saja tidak. Nah, di situ Pak Muhammad Idrus persoalan itu. Ya. Makasih Pak Prof. Ya, makanya saya menyampaikan bahwa adalah itu lembaga-lembaga pendidikan Islam, ada di Sulawesi Selatan, ya ada DDI, ada Al-Ghazali, ada Muhammadiyah, ada apa enggak ada satupun yang mau memulai bagaimana Al-Quran dipahami gitu. Siap, Prof. Nah, seperti Pak Sudirman itu di Sulawesi Barat, di Majene sana, masa sih nggak mau memulai gitu? Kan bisa saja memulai. Atau Pak Rektor Ismu Pacitan yang memulai bagaimana Quran bisa dipahami oleh warga Islam di Pacitan. Ya, bukan sekedar Islam sebagai nama, bukan sekedar Quran sebagai musabakoh, tapi Quran itu sebagai petunjuk, sebagai panduan hidup, sebagai pedoman gitu loh maksudnya. Itu kan Pak Rektor. Di sini kan banyak pimpinan-pimpinan ini, banyak pembesar-pembesar. Siap, Prof. Ya kan? Coba ada nggak yang berani memulai itu? Itu kalau tempatnya Pak Anhar itu di mana itu Padang Sidempuan,
Wah, itu hebat sekali. Sudah ada apa itu? Ada ma'hadnya. Waktu saya ke sana ada beberapa yang apa ya, yang ngajari bahasa Arab itu. Nah, mungkin Pak Anhar bisa cerita ini. Silakan Pak Anhar. Ya, terima kasih Prof. Ini menarik sekali nih Prof. Jadi saya Prof belakangan ini saya kan menghadapi ini Prof. Ada masyarakat. Ini kawan-kawan kita yang sangat tekstual ini. Ya. Jadi misalnya sampai-sampai di masjid itu gara-gara fikih tarawih saja itu bisa berantam kan gitu Prof. Lihat nih Prof, dalam pendidikan kita ini termasuk fikih itu sangat rasional itu. Sangat rasional. Masa bisa berantem gara-gara perbedaan pemahaman fikih gitu. Ya kan? Lalu ada saya lihat ini yang hilang nih Prof. Apa namanya itu dalam epistemologi kita ini, karena saya ini ngajar filsafat pendidikan Islam Prof. Epistemologi kolbu itu itu yang hilang. Kalau guru saya kira di operasional di lapangan itu ya mengajar dengan cinta. Kalau mengajar dengan cinta ini kan pasti dengan kolbu ini Prof. Nah, tentu cinta itu adalah cinta yang bersumber mata air dari tauhid, dari Allah. Lalu ya benar-benar dalam kecintaannya itu ia melaksanakan tugas profesionalnya. Ya. Jadi tampaknya Prof, saya melihat itu apa sekali, kurang sekali. Jadi nanti ukuran-ukuran meskipun para guru itu kita sebut guru profesional gitu Prof ya, guru profesional. Ya. Tapi mengajar dengan cinta ini pas sekali ukurannya wani piro begitu Prof. Wani piro gitu. Kalau wani pironya tidak bergerak ya akan sulit bagi sebagian guru kita ini untuk bergerak gitu. Ya uang materi ya betul. Tetapi kalau hanya mengandalkan epistemologi rasional, saya kira kita kan benar-benar tercerabut dari hakiki pendidikan Islam kita, Prof. Ya. Nah, itu gimana itu, Prof? Ya, kan tadi begini Pak Anhar. Yang pertama tadi kan persoalannya namanya para mahasiswa yang mulai dari sebelumnya pendidikan dasar menengah 12 tahun sebelumnya itu kan tidak seperti bagaimana Imam Nawawi belajar, bagaimana Ibnu Khaldun belajar, bagaimana Imam Al-Ghazali belajar. Ya, itu tokoh-tokoh itu semuanya belajarnya dari Al-Quran dulu. Nah, masalahnya kita semua ini termasuk di Padang Sidempuan, itu kan langsung pada fikih. Orang belum memahami Quran tapi langsung pada fikih. Nah, makanya langsung pada perbedaan-perbedaan. Yang dijamin benarnya itu Al-Quran, bukan fikih, Pak. Kenapa sekarang ini sekarang menempatkan fikih itu di atas Al-Quran? Yang dijamin benar itu Al-Quran. Termasuk kenapa semuanya itu larinya ke materialis, kapitalis, termasuk tadi. Ya, ngajar pun juga gitu. Tapi kenapa? Karena bukan mendidik, bukan pendidik, tapi pengajar. Semuanya orientasinya materi. Akan-akan yang menyelamatkan besok di akhirat, ya, yang menyelamatkan besok di alam kubur, ya, di yaumil ba'at, yaumil mahsyar, yaumil mizan, itu karena uang gitu kan. Semuanya orientasinya pada uang. Kenapa? Itu karena nggak dimulai dari pemahaman terhadap Al-Quran. Sehingga semuanya itu instan. Jadi bukan hanya mie instan, Pak. Cara belajarnya mau juga instan. Nggak mau belajar setahap demi setahap. Bagaimana kalau Allah mendidik Nabi bertahap sampai 23 tahun. Bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Ya, itu perlu 13 tahun di Mekah, di rumahnya Arkom. 10 tahun di Madinah. Ya, bagaimana para sahabat dulu belajar.
itu memahami, mengamalkan, Pak. Ya kan? Memahami, mengamalkan. Itu bisa membawa perbaikan. Nah, sekarang kita itu namanya pendidikan agama Islam, pendidikan Islam, perguruan tinggi Islam, tidak mau berangkat dari Al-Quran. Tetapi langsung pada fikih. Makanya langsung kepada perbedaan-perbedaan, mempertajam perbedaan. Nah, coba kalau semuanya itu didasari dulu pemahaman terhadap Al-Quran. Itu nanti akan lapang semua, Pak. Ya. Jadi seharusnya ini kalau di Padang Sidempuan ini karena ma'hadnya relatif bagus, ya sarana prasarana sudah lengkap, mestinya itu bisa, Pak, mulai dari memahami terhadap Al-Quran dulu. Bagaimana memahami kemudian mengamalkannya. Nanti yang lain mau ikut-ikut gitu. Itu Pak Rektor Pacitan mau bikin juga itu kan. Maksudnya maunya sudah ada, ya prosesnya akan dimulai gitu kan. Kan mulai dari mau dulu. Baru nanti harus dimulai gitu kan. Ya, jadi kalau tidak diawali dari bagaimana memahami Quran, bagaimana mengamalkan, nggak ngerti isinya. Ya, kan seperti tadi misalnya dia merasa sakit, kemudian berobat ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter. Ya, kemudian setelah itu ini sudah ketahuan. Sudah ketahuan oh, dokter, oh ini sakitnya ini. Kemudian ya, dikasih resep. Ya, resepnya itu seharusnya resepnya itu dibawa ke apotek, dibelikan obat, obatnya diminum. Baru nanti ada proses penyembuhan. Ya ini kan Al-Quran itu sifa'u linnas, sifa'u mafi sudur, hudan, rohmah. Tetapi itu enggak dipahami isinya. Kan ibaratnya Allah itu yang maha mengetahui seluruh kita dan seisinya dunia ini. Allah yang maha mengetahui segalanya. Allah sudah memberikan resep hidupnya, tuntunan hidupnya. Tapi kita tidak memahami isinya. Kemudian enggak mengamalkan. Bagaimana bisa jadi baik? Bagaimana bisa jadi sehat? Bagaimana bisa jadi bahagia? Bagaimana bisa menjadi sejahtera? Orang anggap kalau segalanya uang. Loh, kenapa di Jepang itu negara maju kok semakin banyak yang bunuh diri? Loh, apa kurang uang itu? Kok banyak yang bunuh diri? Cuma gara-gara karena misalnya ini over product, kelebihan produk. Ya, biasanya pulangnya kerja jam 10 malam, ini suruh pulang jam 7 malam. Merasa sudah nggak penting lagi hidupnya, nggak berguna lagi, kemudian bunuh diri gitu. Ya, namanya gila kerja. Cuma suruh ngurangi jam kerjanya aja bunuh diri gitu. Ya kan? Nah, kenapa itu banyak konglomerat, banyak selebritis, larinya malah ke narkoba, larinya ke pergaulan bebas, larinya ke LGBT. Coba gitu. Apa sebetulnya yang hilang itu? Iya kan? Ya karena Quran itu sebagai pedoman hidup nggak dipahami, apalagi diamalkan. Maka jadinya begini, Pak Anhar. Nah, jadi kalau tadi bagaimana cara supaya mendidik dengan cinta, tidak karena semata-mata pada uang, mulai pendidiknya. Ayo bareng-bareng kita mulai memahami isi Al-Quran, kita amalkan. Apa betul sih yang namanya para sahabat, orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah, seterusnya itu, apa semata-mata mereka imbalan dari manusia? Iya kan? Coba itu kalau kita cek ke sejarahnya, apa begitu gitu kan? Bukan berarti itu nggak dikasih apresiasi, yuk harus apresiasi yang setinggi mungkin, karena itu kalau ulama nggak diapresiasi, ya kalau tidak diapresiasi, bagaimana? Ya mereka punya kebutuhan, mereka punya keluarga, mereka punya tanggung jawab, diapresiasi.
Tetapi apresiasi yang terbesar itu bukan karena itu. Tentu itu dari Allah, tentu untuk besok di akhiratnya gitu, Pak. Tapi itu muncul kan karena sudah memahami isi Al-Quran. Nah, kalau sudah tidak mau memahami isi Al-Quran, bagaimana bisa memperbaiki worldview? Bagaimana bisa memperbaiki pandang hidup? Bagaimana bisa memperbaiki persepsi? Persepsi itu kan terbangun mulai dari pengetahuan, keyakinan seluruhnya, Pak. Nah, maka tadi Pak Idrus sebutkan ya, itu iman dulu, ilmu, amal. Ya memang seperti itu. Kalau nggak berangkat dari iman bahwa Al-Quran itu 100% sumbernya semua dari Allah dan kebenaran 100%, nggak ada iman dulu, ya tidak bisa ada perbaikan. Kenapa? Nggak percaya pada semua isi Al-Quran yang diinformasikan. Akhirnya apa? Yang kira-kira cocok diambil, yang tidak cocok juga enggak. Kemudian bedanya apa? Kalau hanya sekedar yang cocok saja. Iya kan? Jadi kontribusi pendidikan Islam akan dirasakan Indonesia ke depan manakala betul-betul ada pendidikannya. Nah, pendidikan Islam itu sumber utama pada Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Yang dijamin benar 100% itu Al-Quran, Pak. Bukan fikihnya gitu. Nah, sayangnya sekarang itu maunya instan, apa-apa langsung ke produknya. Tidak mau dari sumber aslinya. Itu di situ akarnya, Pak Anhar. Ya, sementara begitu Pak Anhar. Ya, kembali ke Mbak Yuyun. Izin bertanya, Prof. Silakan, Dari Pak. Bekasi. Prof. Ini Pak siapa, Pak Ilyas? Ilyas, ya, dari Bekasi. Silakan Pak Ilyas. Alhamdulillah Pak Ilyas, semoga Pak Ilyas. Makasih Prof atas pencerahannya, bagus banget hari ini. Mohon maaf nggak bisa buka ini karena lagi kondisi kurang itu, internetnya kurang bagus di sini, jadi saya nggak buka kamera. Silakan Pak. Jadi Prof, betul Prof. Di satu sisi saya juga seorang pendidik. Di satu sisi ingin mengimplementasikan dalam bentuk aktivitas contoh keteladanan dalam hal implementasi Al-Quran dan hadis. Mungkin banyak teman-teman seorang pendidik seperti itu. Tapi di satu sisi, seperti yang pengen tadi Pak Kanim itu, bahwa kita berada di satu negara di mana negara kita itu sekarang banyak regulasi yang tidak sesuai dengan yang tanda kutip ya kesannya itu justru menganggap dengan implementasi yang full, implementasi yang sebenarnya untuk dalam hal pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran dan hadis itu, maka malah seakan-akan dianggap sebagai bagian daripada radikalisme. Nah, ini yang perlu kita mungkin sikapi sebagai seorang pendidik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak regulasi yang kesannya tanda kutip kesannya justru mau menghilangkan atau mengikis atau mengeliminir nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari dalam hal pendidikan. Nah, ini kira-kira bagaimana menyikapinya, Prof? Makasih atas pencerahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini langsung saja saya respon karena berpacu dengan waktunya sudah semakin menipis. Terima kasih sekali Pak Muhammad Ilyas di Bekasi. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau bagaimana itu si persiapannya gitu kan? Nah, kalau kita itu kembali kepada ini, membaca kita itu bisa membaca dari perspektif sejarah, bisa dari membaca perspektif informasi dari Al-Quran. Kalau informasi dari perspektif sejarah, itu selama dunia ini ada, zaman kapanpun, dimanapun, itu selalu ada namanya pengaruh mempengaruhi. Ya, yang kuat mempengaruhi yang lemah dipengaruhi yang kuat. Yang kuat itu bagaikan pemenang. Pemenang itu seperti memiliki seluruhnya. Maka istilahnya the winner take all. Pemenang itu ngambil semuanya. Nah, menang itu kan menang powernya, pengaruhnya. Ya.
Itulah sekarang realnya itu super power-nya memang ya seperti itu. Makanya kita harus menyadari. Ya, sekarang kita hidup pada situasi dunia yang sedang seperti ini. Jadi ini konteksnya bukan hanya lokal nasional Indonesia. Sekarang eranya sudah era serba terbuka, eranya sudah era global. Maka apa yang terjadi di dalam negeri itu tidak bisa steril yang terjadi di muka bumi ini, di dunia luar. Nah, itu kalau dari perspektif apa itu empiris, historis, sosiologis, ya terjadi seperti itu, Pak. Ya. Kemudian kalau kita lihat perspektif informasi dari Al-Quran, sepanjang masa, para nabi, para rasul itu semuanya ada tantangan begitu. Tidak pernah ada namanya para nabi, para rasul itu yang enak-enak, Pak. Semuanya jauh lebih berat. Nah, coba, kurang-kurang hebat apa itu tantangannya oleh apa itu si Nabi Musa. Nabi Musa, ya itu kaumnya Tsamud, Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana itu Nabi Muhammad? Ya 13 tahun di Mekah, seperti apa? Ketika baru tahun kedua hijrah di Medina sudah penuh itu apa itu pengkhianatan terhadap perjanjian, Pak. Siap. Itu sepanjang dunia ada selalu begitu, Pak. Ya, dulu saya pernah membaca itu begini ya. Misalnya, waktu jaya-jayanya itu Uni Soviet, itu ditemukan kok di wilayah itu ditemukan generasi yang pintar membaca Quran, paham Quran. Akhirnya diusut, dicari. Apa ternyata? Mereka bikin madrasah di bawah tanah. Mereka masuk ke dalam tanah ketika orang-orang sudah tidur. Mereka keluar dari dalam tanah ketika orang-orang belum bangun. Itu pun dilakukan, Pak. Iya. Jadi kita itu sebenarnya tantangannya masih terlalu ringan, Pak, nggak bisa dibanding. Kalau sekedar misalnya, apa itu apa dengan nama tadi, apa yang disebut tadi? Apa itu namanya radikal, apa namanya ekstrim, Radikal ya. apa segregasi, apa 1001 parapan, itu sebetulnya dibandingkan yang dihadapi oleh umat sebelumnya itu sangat ringan, Pak, nggak ada apa-apanya, Pak. Siap. Cuma persoalannya kita itu kan sudah tidak begitu mau mempelajari sejarah. Kita itu sudah tidak mau memahami isi Al-Quran. Karena semua itu dikisahkan di dalam Al-Quran, Pak. Makanya kalau ingin memiliki bagaimana cara memperbaikinya, coba Pak, pahami Al-Quran, Pak. Siap. Setiap hari berapa waktu kita memahami Quran. Itu nanti secara bertahap, Pak. Kalau Nabi perlu 23 tahun, mungkin kita tidak secerdas Nabi, mungkin kita perlu waktu 30 tahun, 35 tahun. Jangan berhenti, Pak. Berhenti itu kalau sudah dipanggil oleh Allah, sudah ganti alam itu baru berhenti, Pak. Ya. Itu nanti akan ada perbaikan. Itu caranya begitu, Pak Muhammad Ilyas. Siap, Prof. Nah, ini mohon maaf karena sudah jam 5. Mungkin saudara kita yang sebagian besar ini dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, barangkali sementara sampai di sini. Kalau ini ada kekurangan kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Semoga ini sebagai introduction bisa ketemu di lain kesempatan. Saya lihat pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh ya ini rata-rata ulama, kiai, pimpinan perguruan tinggi. Ya, semoga ini awal introduction, nanti suatu ketika bisa ketemu kembali. Terima kasih semuanya, mohon maaf kurang salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya aturkan kepada Bapak Profesor Sutrisno. Bagaimana Bapak Hamim, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira langsung ditutup sudah jam 5. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh peserta, kemudian Bapak pemateri. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Yun Ayu Lestari selaku host dan moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun penyebutan gelar dalam pelaksanaan webinar Islamic Studies Forum.
Ucapan terima kasih saya haturkan kepada kedua pemateri, kemudian moderator yang tidak sempat hadir bersama kita. Semoga di lain kesempatan bisa hadir menemani kita semua. Tidak lupa kepada seluruh peserta aktif yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir diskusi, yang telah ikut berdiskusi, tanya jawab, serta memberikan tanggapan atas materi yang sudah diberikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, marilah kita tutup sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.